Bab 1011. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, kelompok pemain itu menatap pemimpin mereka, Kelde. Dia duduk di ujung meja bundar. Pemain tua berambut putih dan berwajah pucat itu duduk di sebelah kiri. Dia berbicara kepada Richard, seorang pemain wanita dewasa berusia awal 30-an berbicara lebih dulu. Tuan, apakah Anda mengatakan King Qiu secara pribadi mengundang persekutuan taring naga kita untuk berpartisipasi dalam pembangunan kerajaan El? Lagi pula, King Qiu ingin mengubah El menjadi pemain pasar perdagangan. Kelde sudah menjelaskan seluruh situasinya. Namun, berita itu terlalu mengejutkan, jadi dia harus bertanya secara rinci. Hanya beberapa ratus orang yang selamat dari pasukan yang mulia dari kepulangan Kelde tempo hari. Tidak ada yang bisa menemukan yang melampaui sekte ksatria. Semua orang mengira bahwa misi untuk merebut obelis telah gagal. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan membawa kembali berita yang mengejutkan semua orang. Kelde telah bertemu King Qiu di dalam obelis, meskipun serangan terhadap obelis itu gagal. Mereka secara langsung membiarkan mereka berpartisipasi dalam rekonstruksi El Plain setelah pihak lain menyelamatkan mereka. Berita ini bahkan secara langsung mencairkan kerugian besar kali ini. Siapa King Qiu? Pemain terkuat di antara miliaran pemain. Sejak dia memasuki era cemerlang, dia berdiri di puncak semua pemain. King Qiu telah membunuh penguasa keserakahan beberapa waktu lalu selama pertempurannya melawan persekutuan api berkobar di kota Singa. Penguasa keserakahan adalah salah satu dari 7 dosa para dewa jahat. Reputasinya di antara semua pemain seperti matahari di langit. Orang besar yang sangat hebat itu secara pribadi mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan pesawat yang dikendalikan oleh pihak lain. Itu mengejutkan. Salah satu mata Kelde berwarna perak, sementara yang lain berwarna biru. Dia berbalik dan merasakan emosi semua orang. Mata perak itu memancarkan cahaya redup dan menyebabkan rasa tertekan di ruangan itu. Semua orang tanpa sadar duduk tegak. Tidak ada yang berani mengabaikan tuannya. Sebuah suara yang dalam terdengar. Aku juga terkejut bahwa King Qiu memilih persekutuan Dragon Fang. Namun, bagaimanapun juga, itu King Qiu. Persekutuan Dragon Fang tidak sepadan dengan perhatian King Qiu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Guild Dragon Fang akan memiliki lebih banyak ruang untuk pengembangan. Kita harus lebih dekat dengan King Qiu. Nada suaranya berangsur-angsur menjadi lebih tinggi saat dia berbicara. Selain itu, masalah ini sangat layak. Berapa tingkat keberhasilan mendirikan pasar perdagangan, pemain dengan pengaruh dan metode King Qiu. Guild Dragon Fang dapat berpartisipasi dan memimpin dalam menyiapkan jebakan, itu adalah kesempatan yang membuat semua guild iri. Kita tidak boleh melewatkannya. Itu King Qiu. King Qiu melemparkan ranting zaitun. Siapa yang tidak akan tergoda olehnya? Kelde telah menyaksikan bagaimana pemain nomor 1 membunuh yang transenden. Itu lebih jelas daripada siapapun tentang kekuatan pemain nomor 1. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa beberapa keluarga bangsawan yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh pemain tidak dapat dibandingkan dengan King Qiu. Pihak lain memiliki 5 transenden, 5. Itu hanya di permukaan. King Qiu masih menyembunyikan beberapa. Belum lagi pihak lain bahkan telah membantai dewa. Pembantaian adalah pembantaian. Tidak seorang pun dapat menghapusnya terlepas dari kekuatan atau penggunaan beberapa cara. Eselon Dragon Fang Guild kembali berpikir keras. Udara kembali tenang. Pemain tua berambut putih dan berwajah pucat di sebelah kiri. Kelde perlahan berdiri. Matanya yang tua berubah tajam. Tuan, bukankah kita sedang berdiskusi dengan semua orang? Itu perintah. Selanjutnya, kita akan terlibat secara mendalam dalam pembangunan El Plain. King Qiu juga pasti memiliki beberapa pemikiran tentang berita ini. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendirikan asosiasi dan merekrut semua guild yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pengembangan El Plain. Pengembangan El Plain harus segera memasuki jalur cepat dengan guild-guild besar sebagai contoh. King Qiu memberi kita tugas ini karena mereka ingin menguji kekuatan kita. Kita tidak akan memiliki kesempatan langka seperti ini di masa depan jika kita tidak melakukannya dengan baik kali ini. Guild yang ingin lebih dekat dengan King Qiu, terlalu banyak. Mereka tidak tergantikan. Itu membangkitkan semangat semua orang. Mereka segera menyadari situasinya. Itu dengan cepat berubah menjadi kepatuhan dan dukungan dari keraguan dan keraguan-raguan. Kelde tidak lagi ragu-ragu dan segera mengatur tugas setelah dia menyatukan orang-orang.
Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan Guild Faraway Mountain, yang sudah berada di El Plain, untuk berdiskusi bersama. Tidak lama kemudian, berita itu meledak di forum. Dimensi L secara resmi terbuka untuk pemain. Guild dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan Dimensi L. El Plain akan menjadi pasar perdagangan untuk semua pemain. Pasar perdagangan pemain baru akan segera muncul. King Qiu, *********. Dia adalah pemain paling terkenal, berpengaruh, dan kuat di antara para pemain. Banyak sekali orang yang memperhatikan setiap gerakan Richard, terutama setelah tindakan heroik membunuh dewa di bawah tatapan miliaran pemirsa, kata King Qiu, menciptakan lalu lintas di forum. Tingkat klik akan sangat mengurangi popularitas jika judulnya tidak menyebutkan King Qiu. Oleh karena itu, berita bahwa El Plain akan mengembangkan pemain menyebabkan sensasi yang luar biasa. Semua pemain memiliki permintaan yang kuat untuk transaksi offline karena adanya biaya 30% di forum. Oleh karena itu, permintaan ini telah ditekan. Namun, para pemain segera melihat kemungkinan yang tak terbatas ketika bab tentang penjelajah dimensi muncul. Pesawat yang dapat terhubung ke berbagai wilayah di Mortal Plane niscaya akan mempersempit jarak di antara mereka berkali-kali lipat. Mereka dapat melakukan transaksi dalam sekejap bahkan jika kedua tempat itu terpisah ratusan ribu mil, selama ada pesawat sebagai stasiun transit. Serikat-serikat besar memiliki indera penciuman yang tajam. Banyak yang sudah mulai membuat pengaturan ke arah ini. Namun, melindunginya dari invasi adalah masalah besar. Bahkan serikat-serikat teratas tidak bisa terlalu percaya diri untuk melakukannya. Bisakah mereka menghentikan ekspansi bisnis dan serangan pasukan pribumi tingkat atas? Selain itu, tidak mudah untuk membujuk para pemain. Oleh karena itu, kemajuan substansial tidak dapat muncul dalam masalah ini. Pada saat itu, Richard berdiri dan memukuli semua kepala. Mereka menyampaikan berita itu melalui para pemain kepada para pemimpin serikat dari berbagai serikat besar. Pada saat yang sama, para bangsawan teratas di antara penduduk asli, eselon atas kerajaan, dan sekte-sekte. Semua golongan menerima informasi ini hampir pada waktu yang bersamaan. King Qiu sekali lagi menjadi pusat perhatian semua kekuatan. Namun, kekuatan dari tindakan pembantaian para dewa sebelumnya masih ada. Tidak banyak pergerakan, meskipun banyak orang memiliki pikiran lain. Mereka mengamati dengan diam-diam. Orang ini baru berada di alam fana kurang dari setahun, tetapi dia telah membangkitkan tokoh-tokoh top dunia. Mereka juga ingin tahu apakah alam pasar perdagangan ini dapat terus berlanjut dan sejauh mana dapat berkembang. Para pemain memberikan tanggapan yang intens. Lebih dari 1000 serikat telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam pengembangan alam L. Pada tanggal 20 Februari beberapa hari setelah insiden itu mulai terjadi, Serikat Faraway Mountain dan Serikat Dragon Fang menyerahkan daftar tersebut kepada Richard. Richard baru saja mengungsi dari rawa busuk itu. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama dan pergi ke L setelah mendengar berita itu. Tundel mengambil alih alam L setelah setengah bulan penaklukan. Mereka telah melenyapkan para pemberontak dari Adipati Darah yang mengamuk. Semua pasukan telah berjanji setia kepadanya. Dimensi ini telah menjadi bagian dari Twilight City sebagai orang di balik ratu. Itu adalah ibu kota kerajaan L, kota L. Richard dengan santai melihat bangunan-bangunan di balik tembok kota yang menjulang tinggi. Ada menara-menara yang menjulang tinggi, jendela-jendela berwarna setengah lingkaran, dan menara lonceng raksasa di perempatan jalan. Richard tidak dapat melihat ujungnya. Satu-satunya hal yang tidak selaras adalah penduduk di jalan-jalan itu sedikit. Itu jauh dari sejahtera seperti yang dibayangkannya. Populasi adalah fondasi segalanya. Kota yang makmur pun akan tetap tampak tak bernyawa. Tundel dari L di belakang Richard mengenakan mahkota perak dan jubah emas. Dia menatapnya dengan tatapan tajam. Tuan King Qiu, semua pasukan di L telah berjanji setia kepadaku, kami merebut kembali kerajaan L. Richard sangat gembira saat mendengar ini. Lebih dari 3 bulan yang lalu, Adipati Darah yang mengamuk membantai keluarga kerajaan L. Dia mengendalikan pasukan negara. Mereka hanya bisa bersembunyi di daerah terlarang dan berjuang melawan hidup mereka. Pihak lain muncul entah dari mana dan mengambil tanggung jawab berat untuk mengatur kembali gunung dan sungai. Richard telah membunuh Adipati Darah yang mengamuk. Dia adalah dalang di balik layar kejatuhan Tuan Keserakahan. Tundel belum kembali sadar sampai dia duduk di atas tahta lagi. Baru saat itulah dia percaya bahwa semua ini bukanlah mimpi.
Rasa hormat dan kekagumannya terhadap Richard muncul setelah serangkaian peristiwa. Aku pernah berjanji padamu bahwa selama aku bisa membunuh para pengkhianat itu, aku akan berbagi kerajaan El denganmu. Lord Richard, janjiku tidak akan pernah berubah. Kesucian dan tekad yang tak terbantahkan memenuhi tatapannya. Richard berbalik untuk melihat Ratu El dan perlahan meluruskan mahkotanya. Dia menatap mata itu. Tatapan gelapnya membawa kedalaman yang tak berujung. Ini negaramu, Tundel. Aku harap kau bisa memimpin rakyatmu untuk menjalani kehidupan yang sejahtera. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku baru-baru ini mengatur sekelompok Tuan Daratan Grace untuk membantu membangun kembali kerajaan El. Atur kota besar untuk Tuan Daratan Grace. Di masa depan, kerajaan El akan menjadi pusat perdagangan bagi miliaran Tuan Daratan Grace. Di sini, aku hanya percaya padamu. Aku butuh bantuanmu untuk mengelola pasar perdagangan ini. Bisakah kau melakukannya? Dia menatap matanya yang memabukkan. Jantungnya berdebar kencang. Ya, namun, kekuatan dari tindakan pembantaian para dewa sebelumnya masih ada. Tidak banyak gerakan, meskipun banyak orang memiliki pikiran lain. Mereka mengamati dengan diam-diam. Orang ini baru berada di Mortal Plane kurang dari setahun, tetapi dia telah menggerakkan tokoh-tokoh top dunia. Mereka juga ingin tahu apakah pesawat ini, trading market, dapat berlanjut dan sejauh mana dapat berkembang. Para pemain memberikan respons yang intens. Lebih dari 1000 guild telah mendaftar untuk bergabung dalam pengembangan L-Plane. Pada tanggal 20 Februari beberapa hari setelah insiden itu mulai terjadi, Faraway Mountain Guild dan Dragon Fang Guild menyerahkan daftar tersebut kepada Richard. Richard baru saja dievakuasi dari rawa busuk itu. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama dan pergi ke El setelah mendengar berita itu. Tundel mengambil alih L-Plane setelah setengah bulan penaklukan. Mereka telah melenyapkan para pemberontak dari Raging Blood Duke. Semua pasukan telah berjanji setia kepadanya. Dimensi ini telah menjadi bagian dari Twilight City sebagai orang di balik ratu. Itu adalah ibu kota kerajaan El, kota El. Richard dengan santai melihat bangunan-bangunan di balik tembok kota yang menjulang tinggi. Ada menara-menara yang menjulang tinggi, jendela-jendela berwarna setengah lingkaran, dan menara lonceng raksasa di perempatan jalan. Richard tidak bisa melihat ujungnya. Satu-satunya hal yang tidak selaras adalah penduduk di jalan-jalan hanya sedikit. Itu jauh dari kemakmuran seperti yang dibayangkannya. Populasi adalah fondasi dari segalanya. Itu akan tetap tampak tak bernyawa bahkan di kota yang makmur. Tundel dari El di belakang Richard mengenakan mahkota perak dan jubah emas. Dia menatapnya dengan tatapan yang dalam. Tuan King Qiu, semua pasukan di El telah berjanji setia kepadaku. Kami merebut kembali kerajaan El. Richard bersemangat ketika mendengar ini. Lebih dari 3 bulan yang lalu, Adipati Darah mengamuk membantai keluarga kerajaan El. Dia mengendalikan pasukan negara itu. Mereka hanya bisa bersembunyi di daerah terlarang dan berjuang dengan hidup mereka. Pihak lain muncul entah dari mana dan mengambil tanggung jawab berat untuk mengatur kembali gunung-gunung dan sungai-sungai. Richard telah membunuh Adipati Darah mengamuk. Dialah dalang di balik kejatuhan Great Lord. Tundel baru sadar setelah kembali duduk di singgasana. Baru saat itulah dia percaya bahwa semua ini bukanlah mimpi. Rasa hormat dan kekagumannya terhadap Richard muncul setelah serangkaian kejadian. Aku pernah berjanji padamu bahwa selama aku bisa membunuh para pengkhianat itu, aku akan berbagi kerajaan El denganmu. Lord Richard, janjiku tidak akan pernah berubah. Kesucian dan tekad yang tak terbantahkan memenuhi tatapannya. Richard menoleh untuk melihat Ratu El dan perlahan-lahan meluruskan mahkotanya. Dia menatap mata itu. Tatapannya yang gelap membawa kedalaman yang tak berujung. Ini negaramu, Tundel. Aku harap kau bisa memimpin rakyatmu untuk menjalani kehidupan yang sejahtera. Dia menarik napas dalam-dalam. Baru-baru ini aku mengatur sekelompok Tuan Daratan Grace untuk membantu membangun kembali kerajaan El. Mengatur kota besar untuk Tuan Daratan Grace. Di masa depan, kerajaan El akan menjadi pusat perdagangan bagi miliaran Tuan Daratan Grace. Di sini, aku hanya percaya padamu. Aku butuh bantuanmu untuk mengelola pasar perdagangan ini. Bisakah kau melakukannya? Dia menatap matanya yang memabukkan. Jantungnya berdebar kencang. Ya, berita bahwa Richard akan membangun L-Plane menjadi trading market offline untuk para pemain menjadi kesimpulan yang sudah pasti karena ribuan guild besar pindah ke sana. Kemudian Richard mendirikan asosiasi guild yang didasarkan pada ribuan guild ini, L-Players Association. Dia menjadi presiden,
dan Faraway Mountain Guild dan Dragon Fang Guild, yang telah mempersiapkan semua ini, diberi posisi wakil presiden. Selain itu, ada 12 direktur eksekutif dan 24 direktur senior di bawah asosiasi tersebut. 36 guild terkuat akan mengambil posisi tersebut. Richard memutuskan lokasi trading market setelah musyawarah. Dia memilih kota Mountain Duke. Pahlawan level 19 dengan garis keturunan Mountain Giant telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dia adalah garda depan Raging Blood Duke yang telah dibunuh Kratos. Dia baru level 19 saat itu. Richard telah menghidupkan kembali prajurit karena keahliannya, tetapi Raging Blood Duke membunuh mereka. Mereka tewas 2 kali dalam perang ini. Duke Gunung, yang memiliki garis keturunan raksasa gunung, telah membangun kota pegunungan dalam skala besar. Richard mengosongkan kota itu. Kota itu dapat menampung puluhan juta penduduk. Selain itu, kurang dari 100.000 orang tetap tinggal di kota itu karena kegilaan Duke Darah yang mengamuk. Dia telah memusnahkan pasukan pribumi. Selain itu, medan di sekitarnya datar. Richard tidak dapat memperluas wilayahnya kapanpun. Keuntungannya jelas setelah dia menggabungkan semua kondisi. Pekerjaan persiapannya membosankan. Richard mendelegasikan wewenangnya beberapa kali. Tetapi dia harus memutuskan beberapa hal. Dia menyelesaikan prosesnya pada awal Maret. Akhirnya, pada tanggal 10 Maret Richard secara resmi mendirikan asosiasi pemain L di kota pegunungan. Jumlah guild yang bergabung juga meningkat dari ribuan awalnya menjadi 3.500. Semua guild ini adalah orang-orang pintar dengan indera penciuman yang tajam. Semuanya memiliki lebih dari 500 anggota bangsawan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa serangan Richard telah secara langsung mengumpulkan guild-guild terkuat. Transaksi antara anggota serikat ini akan memungkinkan pasar untuk makmur bahkan jika dia tidak membukanya untuk umum. Para pemimpin serikat dari berbagai serikat tidak bodoh. Mereka segera berinvestasi lebih banyak ketika mereka menyadari hal ini. Richard juga seorang pria yang akan melakukan yang terbaik jika dia tidak melakukan apapun. Dia sangat sibuk sehingga kakinya tidak menyentuh tanah. Namun, ada banyak hal yang terjadi di luar selama periode ini. Penguasa kota Solan, pertapa legendaris, sekali lagi mengiriminya undangan untuk bertemu. Kali ini, dia bahkan telah mengirim undangan. Dan itu sangat khidmat. Terlalu banyak masalah sepele yang harus dihadapi. Richard sama sekali tidak bisa membebaskan dirinya. Dia hanya bisa menolaknya untuk sementara. Dia fokus pada pemain trading market. Ide itu membuatnya senang. Namun, dia harus menghadapi banyak masalah. Richard duduk di belakang meja yang penuh dengan buku dan dokumen di ruang konferensi terbesar di Lord's Mansion of Mountain Range City. Dia membolak-baliknya. Dia akan mengerutkan kening dan mengambil pena ajaib untuk mencatat hal-hal terpenting di buku catatan di sampingnya. Presiden King Qiu, masalahnya masih sama. Masalah terbesar bukanlah mendapatkan persetujuan dari pemain lain atau bertahan melawan ancaman eksternal jika kita ingin menggunakan L sebagai trading market. Trading market ini seperti rumah bermain jika tidak ada jalan masuk yang nyaman dan cepat. Kita hanya bisa menutup pintu dan bermain sendiri. Suara ketua Dragon Fang Guild, Kelde, bergema di ruang konferensi. Dia serius. Masalah ini telah lama muncul di asosiasi. Mereka belum memikirkan solusinya. Mereka tidak bisa mengatasinya. Mereka melaporkannya kepada Richard setelah diskusi dewan. Richard menarik napas dalam-dalam dan meletakkan pertanyaan di tangannya. Dia menatap pemain setengah baya itu dan mengangguk. Aku akan menangani masalah ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Kelde merasa sedikit malu. Ada ribuan anggota di asosiasi pemain L. Richard harus melakukan sesuatu untuk mereka, yang membuat mereka malu. Jumlah pemain di guild ini bertambah hingga jutaan. Beberapa pembayar tidak bisa melawan satu orang. Ini, tapi memikirkannya, pihak lain adalah King Qiu, jadi itu tidak masalah. Itu masalah terbesar saat ini. Sedangkan untuk yang lainnya, tidak akan menjadi masalah bagi guild untuk bergabung. Richard menundukkan kepalanya lagi untuk membaca dokumen. Turunlah. Besok pagi, suruh seseorang menunggu di sisi utara kota. Pegunungan. Kelde tertegun sejenak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membungkuk dan keluar dari ruang rapat. Berita itu dengan cepat menyebar. Para pemain di asosiasi langsung penasaran. Mereka semua ingin melihat bagaimana King Qiu akan memecahkan masalah besar ini. Keesokan harinya,
Para pemain yang telah menunggu di sisi utara kota pegunungan melihat makhluk hidup sepanjang 100 meter, berwarna emas, dan menakutkan yang tampak seperti emas melangkah keluar dari kehampaan. Makhluk itu seperti telah mendirikan tembok kota di tanah. Void Sunworm, Hero Unit, potensi level 19 di atas level A. Makhluk hidup hampa dari ruang bawah tanah berskala besar pertama ini akhirnya berubah menjadi dewasa setelah setengah tahun pertumbuhan. Kelde tercengang, emosi dalam hatinya berfluktuasi. King Qiu akan selalu mengirim bawahannya, seorang pahlawan Beyond Areng. Tidak ada yang tahu seberapa kuat fondasi mereka. Kemudian, sekelompok pemain yang bersemangat berkumpul dan segera melihat kemampuan cacing pasir hampa masalah besar yang mengganggu mereka tampak sesederhana seorang anak yang menghitung jarinya. Namun, mereka masih membutuhkan cacing pasir hampa untuk mempertahankannya setelah seseorang membuka lorong spasial ini. Paling banyak, seseorang dapat membuka 10 celah spasial pada saat yang sama. Itu jauh dibandingkan dengan rencana untuk menghubungkan semua simpul utama di Mortal Plane. Namun, Richard telah memberikan primer, dan para gamer segera mendapat ide. 3.500 guild. Sungguh jumlah sumber daya yang sangat besar. Pada hari kedua, dengan upaya semua guild, cetak biru unik bintang 5, portal luar angkasa, muncul di meja Richard. Selain itu, ada rencana terperinci yang terlampir. Asosiasi pemain L membangun portal tetap setelah cacing pasir hampa membuka portal. Mereka menghubungkan semua simpul utama Mortal Plane. Namun, seseorang membangun portal ini di wilayah anggota asosiasi pemain L di masa-masa awal. Itu adalah manfaat tambahan. Moral asosiasi pemain L yang baru didirikan meningkat pesat. Dan banyak guild mulai meningkatkan investasi mereka di Mountain Range City setelah Richard memperbaiki masalah ini. Semua jenis fasilitas dan bangunan baru berdiri dari tanah. Kerumunan yang ramai membawa kehidupan kembali ke kota. Raging Blood Duke telah membantai cara hidup ini. L Players Association dan Trading Market, keduanya merupakan barang berharga. Salah satu dari mereka dapat meningkatkan pengaruh Richard hingga 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Itu juga akan memungkinkan Twilight City tumbuh dengan cepat. Namun, manfaat yang didapat Richard sebelumnya tidak membutakan visinya. Dia mengeluarkan beberapa keputusan yang membuat semua guild merasa gembira tentang pembentukan resmi L Players Association. Setiap guild yang memasuki guild hanya perlu menyerahkan 100.000 unit sumber daya langka untuk mendapatkan sebidang tanah atau bangunan sebagai markas guild. Pada saat yang sama, anggota L Players Association memiliki pakaian untuk melindungi L Plane. Mereka harus mengirim 10 legiun ketika L Plane dalam bahaya. Setiap guild akan mengirim pasukan besar tentara ke Mountain Range City. Dan para penjaga akan bertanggung jawab atas pengaturannya. Serikat akan membayar perlengkapan anggota pasukan. Kekompakan asosiasi pemain L akan segera meningkat begitu seseorang mengumumkan strateginya. Asosiasi pemain L aman dengan kondisi ini. Kekuatan militer, personel, dan keuntungan masa depan semuanya ada di tangan pihak lain. Jika kita menginginkan keuntungan yang lebih besar, kita akan melindungi L. Kelde, Presiden Serikat Dragon Fang, melihat diskusi panas di forum tentang asosiasi pemain L dan mendesah. Pemain tua berambut putih dan berwajah pucat di sampingnya berkata dengan tatapan membara. Bagaimana mungkin pemimpin Guild King Qiu menjadi pemain nomor 1? Dia telah mengikat semua anggota bersama-sama, meskipun pengaturan ini telah memberikan banyak manfaat. Mulai sekarang, siapapun yang ingin menyerang L akan menyerang 3.500 anggota. Setiap guild hanya mengirimkan satu brigade, namun kota Sunling memiliki 3,5 juta tentara. Kekuatan pasukan akan melonjak hingga ratusan juta jika seseorang memicu kebijakan masa perang. Lebih banyak guild akan bergabung di masa depan saat kota pegunungan tumbuh lebih besar. Richard samar-samar melihat kebangkitan raksasa dari tata letaknya saat ini. Langkah untuk berbagi 70% dari keuntungan benar-benar fatal. Kota pegunungan akan sangat stabil bahkan jika musuh akan memata-matai mereka dengan ribuan guild dan jutaan atau bahkan puluhan juta anggota guild. Jangan bersuara, itu tidak masalah, tetapi seseorang akan membuat dunia takjub dengan suaranya. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah ketenangan pihak lain di bawah godaan keuntungan seperti itu. Itu adalah pasar perdagangan yang melibatkan puluhan miliar pemain. Seberapa dilebih-lebihkan manfaatnya? Pikirkan tentang kekayaan dan pajak yang dihasilkan kota-kota besar dengan puluhan juta orang di planet biru setiap tahun. Sekarang,
Pihak lain telah menyerahkan 70% dari bunga ini. Berapa banyak orang yang bisa begitu tegas dan berpikiran terbuka? Nada suara pemain tua berambut putih dan berwajah pucat itu terdengar lebih hormat. Hanya Presiden King Qiu yang dapat mendirikan asosiasi pemain dan pasar perdagangan. Akan sulit bagi guild lain untuk mencapai level ini bahkan jika mereka ingin menirunya. L-Plane masa depan memiliki potensi yang tidak terbatas. Presiden, kami telah menangkap peluang luar biasa kali ini. Calder menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada yang rumit. Sebelumnya, forum mengatakan bahwa pemimpin Guild King Qiu adalah seorang penyendiri. Dan dia tidak tertarik untuk mendirikan faksi pemain. Sekarang, tampaknya pihak lain hanya menunggu kesempatan untuk mengumpulkan semua orang. Langkah ini mengguncang bumi. Bahkan guild pemain teratas pun lemah seperti semut di hadapan asosiasi pemain L. Ribuan serikat membentuk organisasi ini. Pengaruh King Qiu dapat menyebar ke semua aspek meskipun kontrol dan kekuatan mengikat tidak wajib. Apa yang ingin dilakukan Richard akan menjadi sangat sederhana. Lebih jauh, King Qiu memiliki wewenang untuk memobilisasi pasukan kota pegunungan. Itu adalah beberapa juta tentara. Orang-orang dapat meminta bantuan serikat jika King Qiu menghadapi masalah. Setiap serikat dapat meminjam satu pasukan. Selama setengah dari serikat meminjam, mereka dapat langsung mengumpulkan puluhan juta. Keduanya saling memandang, dan semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa kagum pada Richard. Langkah pihak lain telah menarik pengaruhnya ke titik ekstrim. Kita bisa menyelesaikan teleportasi spasial yang direncanakan dalam waktu setengah bulan. Kita akan menyaksikan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah pembukaan resmi Mountain Range City untuk umum. Untungnya, mereka adalah peserta, saksi, dan bahkan pencipta. Dia sangat bersemangat. Richard telah berpikir dengan hati-hati tentang cara menghadapi dan berinteraksi dengan para pemain. Pada akhirnya, kesimpulannya adalah bahwa tidak perlu memasukkan para pemain dalam aturan Twilight City, tetapi mereka dapat memanfaatkannya. Seorang pria hebat pernah berkata, buatlah sedikit musuh dan banyak teman. Mereka secara bertahap dapat mengangkat alis saat para pemain tumbuh, terutama dalam perang dimensi terakhir, setelah serikat pemain mengalahkan pasukan asli. Tidak seorang pun dapat menjamin apa yang akan terjadi, meskipun dia dapat mengalahkan serikat teratas seperti Blazing Flame Guild. L-Plane adalah langkah pertamanya. Selanjutnya, ada lebih banyak rencana yang akan datang. Richard telah menerima berita akurat bahwa para pemain, sebagai favorit keinginan dunia, berada dalam pertempuran antara dewa-dewa lama dan dewa-dewa baru dalam paket ekspansi baru Crimson Moon. Itu jika dia ingat dengan benar. Skala akan miring ke arah itu di sisi manapun para pemain berdiri. Asosiasi pemain L. Richard sudah memiliki kekuatan untuk memengaruhi situasi. Dan dia adalah pengendali kekuatan ini. Richard meringkuk bibirnya. Matanya menampakkan cahaya yang sulit dipahami orang luar. Windsor, apa yang akan kau berikan padaku sebagai imbalan atas hadiah ini? Seseorang pasti telah mencatat hari ini dalam sejarah. Pada hari yang sama tahun lalu, 20 miliar orang di planet biru memasuki era cemerlang. Setahun telah berlalu, dan 20 miliar pemain awal tetap memiliki sedikit lebih dari 10 miliar. Kerugiannya mendekati 50%. Pada hari ini juga, banyak pemain menghela nafas dengan emosi. Pada saat yang sama, sebuah pengumuman menyebabkan diskusi besar di forum. Pengumuman Asosiasi Pemain L, kami secara resmi membuka pasar perdagangan pemain L hari ini. Asosiasi Pemain L telah membuka gelombang pertama portal teleportasi 5.000 dimensi. Kami telah mengunggah lokasi portal teleportasi yang relevan. Pemain dapat memeriksa peta regional mereka untuk menemukan portal teleportasi terdekat. Pengumuman itu menarik perhatian semua orang. Berita tentang pasar perdagangan telah menyebar seperti api dalam 2 bulan. Semua pemain menunggu pasar perdagangan dibuka. Sekarang, akhirnya di sini. Banyak pemain segera memeriksa peta yang diunggah untuk melihat di mana gerbang teleportasi terdekat berada. Sekelompok pemain berangkat menuju portal teleportasi dan melangkah ke L-Plane sesudahnya. Where's Your F** King Italian Cannon juga salah satunya. Dia juga sangat penasaran dengan trading market sebagai pemain pertama yang berdagang dengan Richard. Dia mendengar berita itu. Dia segera bergegas. Dia melewati portal, dan penglihatannya kembali seperti biasa. Where's Your F** King Italian Cannon melihat tembok-tembok menjulang tinggi di Mountain Range City. Beberapa penjaga,
menara panah yang menjulang tinggi, dan busur silang pengepungan yang berat semuanya menunjukkan kekuatan kota ini. Dia memutar matanya beberapa kali. Dia menoleh dan tersenyum pada pemain wanita di sampingnya. Pemain wanita itu mengenakan baju besi hitam dan memiliki sosok yang cantik. Kulitnya putih dan lembut. Dia memiliki tahi lalat di sudut matanya. Kakak, Bos King Qiu sudah siap. Dia tidak menempatkan portal teleportasi di kota. Night Rain Flower Falls membentak. Kamu yang terpintar, apakah kamu perlu mengatakan lebih banyak tentang akal sehat dasar ini? Mana meriam Italiamu tidak terganggu oleh hinaan itu dan terus melihat sekeliling. Lingkungan sekitar masih sangat sederhana. Hanya ada pasukan yang menjaga portal teleportasi. Hanya ada beberapa bangunan, ada banyak ruang di sekitar setiap portal, jadi tidak masalah bagi mereka untuk mengangkut barang. Itu akan cukup tidak peduli bagaimana mereka berkembang di masa depan. Daerah ini dekat dengan tembok kota. Hanya butuh sekitar 20 menit untuk berjalan kaki. Anda bisa menyewa kereta kuda di dekatnya jika tidak ingin berjalan kaki. Ada cukup banyak orang di sini. Tapi jelas ada kurang dari 5.000 portal teleportasi. Harus ada pengaturan lain di arah lain. Mana meriam Italia sialanmu, menggerutu sebentar. Dia melambaikan tangannya dengan bersemangat dan memanggil kereta. Dia menaikinya bersama saudara perempuannya. Kak, aku ingin memperkenalkanmu pada Bos King Qiu. Tapi kamu menolak. Apakah kamu menyesal? Bos King Qiu mungkin bahkan tidak tertarik padamu sekarang. Night Rain Flower Falls melotot ke arah bajingan ini. Dia menggertakkan giginya karena kebencian. Aku tidak cukup memukulinya di masa lalu. Enyahlah. Mana meriam Italia sialanmu, mendesah. Dulu ada kesempatan untuk mengubah King Qiu menjadi saudara iparku, tapi aku tidak menghargainya. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Jangan terburu-buru untuk menyesalinya. Dia bahkan menyanyikan beberapa baris dari opera Beijing yang membuat saudara perempuannya menamparnya. Kedua bersaudara itu bertarung, dan kereta itu dengan cepat memasuki kota pegunungan. Archduke Pegunungan merancang kota ini sesuai dengan ukuran tubuhnya. Berbagai bangunannya sangat tinggi. Dia menyeberangi gerbang kota dan melihat keluar jendela kaca. Beberapa papan nama baru terlihat. Pilihan toko senjata tombak, toko ramuan troll, dan gulungan naga jahat memenuhi guild. Di bawah nama toko itu terdapat nama berbagai guild. Mereka meninggalkan area di dekat gerbang kota dan memasuki jalan-jalan. Kedua bersaudara itu segera menyadari bahwa banyak toko di perbatasan masih tutup. Ada kata besar di sana, disewakan. Orang bisa melihat sederet kata yang sedikit lebih kecil penyewa dapat pergi ke pusat manajemen kota pegunungan untuk berdiskusi. Mana meriam Italia sialanmu, melihat aliran besar orang di sekitarnya. Dia sedikit tergoda. Kak, kenapa kita tidak menyewa toko di sini juga? Wilayah kita punya banyak barang bagus. Sayang sekali menjual semuanya di pasar. 30% dari biaya, sial. Night Rain Flower Falls menggelengkan kepalanya. Mari kita lihat dulu, bagaimana dia bisa membuat keputusan secepat itu. Where's your F*** King Italian Cannon, mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia terus bergerak maju. Mereka melihat banyak hal baru di sepanjang jalan. Mereka tiba di alun-alun pusat Mountain Range City dalam 4 hingga 5 jam. Di tengah kerumunan, Where's your F*** King Italian Cannon, memiliki mata yang tajam dan melihat sebuah bangunan besar lebih dari 100 meter di depannya. Plakat monumental di atasnya sangat menarik perhatian. Setiap ras dapat memahami arti dari bahasa sihir yang terukir di atasnya. Keduanya bertanya kepada para pemain di sekitar mereka sementara mereka mengenakan pakaian kerja dengan rasa ingin tahu. Dia mengetahui dari pihak lain bahwa seseorang mendirikan komoditas ini, pasar perdagangan untuk transaksi skala besar. Pemain dengan permintaan jangka panjang dan besar dapat menempatkan pesanan mereka di sini. Pada saat yang sama, jika ada pasokan bahan yang sesuai, dia dapat langsung menerima pesanan. Penjual akan mengirimkan pesanan yang diperlukan kepada pembeli setelah integrasi pasar perdagangan. Itu memainkan peran dalam menghubungkan hulu dan hilir. Selain komoditas massal pasar perdagangan ada juga pusat hadiah, aula komisi misi, dan sebagainya. Di mana meriam Italia sialanmu, mendengarkan pengenalan anggota staf. Dia memuji, Bos King Qiu memang seseorang yang melakukan hal-hal besar. Dia hampir memberikan apa yang diinginkan semua pemain. Bagaimana metode King Qiu bisa sederhana dalam menyatukan ribuan guild pemain dan membuat semua orang mengakui pasar perdagangan pemain.
Lagi pula, dia tidak perlu melakukan hal-hal ini. Ada begitu banyak guild, akan ada orang-orang yang cakap di antara mereka. Ayo pergi dan lanjutkan berbelanja. Mari kita lihat toko mana yang bagus dan sewa satu. Selama kota ini tidak diserang, di masa depan potensi tak terbatas. Orang bisa meramalkan masa depan untuk melihat pemandangan yang begitu makmur pada hari pertama. Mana meriam Italia sialanmu, tersenyum bangga. Dia merasa terhormat sebagai antek pertama. King Qiu, lihat, aku sudah tahu bahwa bos King Yu memiliki potensi tak terbatas. Akulah yang memiliki mata yang tajam, seperti yang diharapkan. Adik kecil, apakah kamu tahu di mana bos King Qiu bekerja? Staf di sampingnya tersenyum dan menunjuk ke area yang dijaga ketat. Rumah Tuan Kota. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sesudahnya. Saya menyarankan kamu untuk tidak pergi jika kamu ingin bertemu Presiden King Qiu. Setidaknya 80 juta orang telah bertemu Presiden King Qiu. Mana meriam Italia sialanmu, terkekeh. Orang lain mungkin tidak melihat kita, tetapi bos King Qiu akan melihat kita. Aku pengikut nomor 1 bos King Qiu. Dia berbicara dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Mulut Night Rain Flower Falls berkedut saat dia menonton. Dia mengepalkan tinjunya dan menahan keinginan untuk memukul pria ini. Jadi kamu masih sangat bangga pada dirimu sendiri. Anggota staf tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan mereka pergi. Kemudian, dia melihat saudara kandung itu langsung menuju ke City Lord Mansion. Namun, penjaga di luar menghentikan mereka sebelum mereka bisa mendekat. Anggota staf itu tampak geli. Prajurit itu segera memasuki Lord's Mansion. Penjaga itu kembali sesudahnya dan mengizinkan saudara kandung itu masuk. Ekspresi staf muda itu membekuk ketika dia melihat pemandangan itu. Sial, apakah ini benar? Iri hati langsung menelannya. King Qiu itu King Qiu. Memeluk paha orang penting seperti itu, dia tidak perlu khawatir selama sisa hidupnya. Kesempatan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Richard secara resmi membuka Elk Pasar Perdagangan untuk umum. Hanya pemain yang menonton kesenangan itu. Namun, pasukan pribumi yang gelap dan tak terhitung jumlahnya mengamati setiap gerakan kota pegunungan. Mereka memfokuskan semua mata mereka pada kota ini yang dapat memengaruhi situasi di Mortal Plain, apakah itu kerajaan para bangsawan, keluarga teratas, kamar dagang besar, atau pasukan agama. Kekaisaran Es, itu adalah tanah yang sangat dingin. Rebecca berdiri diam di dekat jendela. Dia melihat keluar melalui jendela transparan ke salju tebal di luar. Tangan kanannya dengan lembut meraih ujung jubah yang ditenun dari bulu Desert Crown Robe. Kehangatan dari jubah itu adalah satu-satunya kehangatan di tanah terlarang ini. Pikirannya berangsur-angsur menghilang. Sudah lama sejak aku meninggalkan kastil vampir. Aku bertanya-tanya apakah Lord Richard telah menemukan harta karun vampire breed. Apakah rasa Desert Crown Honey masih sama seperti sebelumnya? Nona Rebecca, sang Archduke baru saja mengirim surat rahasia untuk meminta informasi tentang Sir Richard. Suara di belakangnya menyela pikiran Rebecca. Dia berbalik dan melihat seorang penyihir wanita parubaya. Dia menatapnya dengan serius. Ayah bertanya padaku tentang Lord Richard. Rebecca agak bingung. Bukankah aku sudah memberitahunya sebelumnya? Kenapa? Ekspresinya membeku sesudahnya. Lord Richard, apakah ada yang salah? Ekspresi penyihir wanita parubaya itu berubah aneh ketika dia mendengarnya. Seharusnya, kita bisa mempertimbangkannya. Rebecca segera menjadi sedikit cemas ketika dia melihat ekspresi halus di wajahnya. Wajahnya menjadi gelap. Apa yang terjadi? Mungkinkah Lord Richard dalam bahaya dan meminta bantuan kita? Kumpulkan pasukan segera. Sang penyihir buru-buru melambaikan tangannya saat mendengar itu. Tidak, Lord Richard baik-baik saja. Kristal memenuhi rumah itu. Ekspresi Rebecca menjadi agak dingin. Penyihir perempuan itu segera berkata, "Ini tentang Lord Richard. Ini hal yang hebat. Aku terlalu terkejut dan tidak tahu bagaimana cara memberitahumu." Dia tidak membuang waktu lagi dan langsung ke intinya. Grand Duke telah mengirimkan berita bahwa Grace Mainland Overlord nomor 1, Godslayer yang membantai Grid, King Qiu, telah mengumpulkan jutaan Godslayer dan mendirikan trading market di dimensi alternatif yang disebut L Dimension. Trading market ini membuka 5.000 portal pada tahap awal. Itu terhubung ke setiap sudut Mortal Plane. Aura yang hanya dimiliki oleh para pemain tidak seperti yang lain, yang telah terkikis oleh berbagai kesulitan yang dialami oleh era cemerlang. Orang-orang menyaksikan beberapa orang dengan aura.
Bos King Qiu. Tidak, kakak. Saat mana meriam Italia sialanmu melihat Richard, dia langsung berlutut dan memeluk paha Richard. Dia mendongak dengan air mata di matanya. Akhirnya kita bertemu, kakak. Kesan Richard tentang orang ini dengan cepat tumpang tindih dengan yang ada di forum, dan rasa aneh itu menghilang. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini kelas atas. Kekuatan pasir kuning bergerak sedikit dan mendorongnya menjauh. Enyahlah. Mana meriam Italia sialanmu, berdiri. Dia menatap pemain wanita cantik itu dengan penuh minat. Pemain wanita itu melihat tatapan ini. Mana meriam Italia sialanmu, terkekeh dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memperkenalkan. Kakak, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini saudara perempuanku. Dia mengedipkan mata dan berbisik. Bagaimana, kelas atas, kan? Kelopak mata Night Rain Flower Falls berkedut saat dia menatap tajam ke arah Where's Your F*** King Italian Cannon. Dia menahan keinginan untuk menamparkan adiknya yang murahan itu beberapa kali dan berkata dengan suara yang dalam. Halo, Lord King Qiu, Chen Yusu, ID Forum Night Rain Flower Falls, maaf mengganggu Anda untuk pertama kalinya. Jangan ambil hati kata-kata Chen Feng. Dia membungkuk dengan sungguh-sungguh saat berbicara. Terima kasih atas pengingat Anda. Di awal permainan, dia telah menemukan ruang bawah tanah bintang 2 dan ingin mencobanya, tetapi Richard telah memberitahu mereka tingkat kesulitan ruang bawah tanah bintang 1 yang telah dia selesaikan. Dia akan mati jika dia memasuki ruang bawah tanah contoh itu dengan kekuatannya saat itu. Keduanya sangat terkejut hingga mereka berkeringat dingin. Mereka telah menghindari peluru. Kemudian, pihak lain memberinya hati mumi yang akan memungkinkannya untuk mendapatkan Grey, pahlawan peringkat A. Persahabatan Richard dengan keduanya telah terjalin sejak awal, era cemerlang. Richard sangat senang dengan kunjungan mereka. Dia hanya menganggap beberapa teman sebagai kekuatan dan statusnya yang memperkuat. Where's Your F*** King Italian Cannon sangat akrab dengannya. Itu membuatnya merasa sedikit lebih dekat. Sama-sama, sudah lama sekali. Richard tidak membahas topik itu, tetapi menatap Where's Your F*** King Italian Cannon dengan rasa ingin tahu. Chen Feng, di mana wilayahmu? Where's Your F*** King Italian Cannon dengan cepat berkata, hutan belantara tak berujung di samping pegunungan naga hitam. Hutan belantara, itu menggelitik minat Richard. Centaur kecil Emily telah memperoleh bagian dari imamat hutan belantara ketika dia menemukan pecahan jiwanya di tempat hukum dilanggar. Sayangnya, Twilight City terletak di padang pasir, dan pendeta pihak lain tidak bisa banyak membantu. Richard merenung dan berkata perlahan, saya memiliki centaur di bawah komando saya. Dia secara alami cocok untuk hutan belantara. Berikan saya koordinatnya. Ketika saya punya waktu, saya akan membiarkannya pergi ke hutan belantara untuk berjalan-jalan. Centaur, itu transenden, kan? Bibir di mana meriam Italia sialanmu bergetar karena kegembiraan saat dia menepuk pahanya. Kakak, aku tahu kau paling mencintaiku. Kami baru saja menemukan tambang permata yang luas dengan penjaga pahlawan super. Anda telah banyak membantu kami. Ini transenden. Richard telah mengirim Emily ke hutan belantara untuk mencari alasan untuk membantunya. Dia berutang budi padanya. Tampaknya dia hanya bisa meminta saudara perempuannya untuk menikah dengannya. Dia berbalik untuk melihat Night Rain Flower Falls dan merasa sedikit terkekang. Adikku yang konyol ini, kaki emas besar semacam ini, suami kaya ini bahkan tidak tahu untuk mengambil inisiatif. Itu benar-benar membuatku khawatir. Richard melambaikan tangannya. Kalian putuskan masalah ini. Dia tidak tahu seberapa efektif dewa alam liar itu, tetapi dia berharap Emily akan memberinya beberapa kejutan. Tidak ada yang besar akan terjadi untuk keselamatan para antek, dengan hero altar di sekitar. Mountain Range City akan menjadi pilihan pertama bagi para pemain untuk berdagang. Apakah Anda memiliki spesialisasi di wilayah Anda? Saya dapat menemukan Anda toko yang bagus dan menjual produk Anda di Mountain Range City. Kota itu terlalu besar dan membutuhkan beberapa pemain untuk mengisi celah itu bahkan jika ada ribuan guild pemain. Membantu orang lain tidak membantu mereka. Lebih baik membiarkan orang-orang mereka sendiri berkembang. Where's Your F*** King Italian Cannons hendak menangis. Dia berbalik untuk melihat Night Rain Flower Falls dan berkedip. Kak, kalau kamu tidak mengambil inisiatif, aku akan. Night Rain Flower Falls bergumam. Enyahlah.
Mereka mengobrol sebentar. Richard tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Night Rain Flower Falls. Nona Chen Yusu, Chen Feng mengatakan bahwa kamu adalah anggota staf internal, Shining Era. Night Rain Flower Falls mengangguk, seolah-olah dia tahu apa yang ingin ditanyakan Richard. Aku tidak tahu banyak tentang permainan itu. Sistem kehilangan sebagian besar informasi setelah merilis paket ekspansi Crimson Moon. Kita tidak dapat lagi menggunakan informasi ini untuk mendapatkan keuntungan dengan perubahan besar dalam situasi dunia. Apakah itu aku atau anggota staf lain yang tahu tentang permainan itu? Richard sedikit kecewa. Rencananya untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari aspek ini gagal. Night Rain Flower Falls terus berbicara. Lagi pula, aku tidak bisa memulai meskipun aku tahu informasinya. Aku tidak melihat rekan kerja atau pemain yang kukenal dengan nama di forum. Apa artinya ini? Jika seseorang ingin bertahan hidup di dunia ini, bahkan jika mereka memiliki keuntungan informasi tertentu, mereka tidak bisa tertawa sampai akhir. Era cemerlang adalah maraton yang panjang. Keunggulan sementara tidak berarti segalanya. Pada akhirnya, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Night Rain Flower Falls memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Dia telah menerima bantuan dari pahlawan peringkat B di awal, era cemerlang, bahkan jika dia tahu beberapa. Namun, itu terlalu sulit untuk dikembangkan. Penindasan penduduk asli, bahaya eksternal, kurangnya sumber daya, dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya menghalangi dia untuk bergerak maju. Night Rain Flower Falls mendesah saat mereka melihat Richard berpikir keras. Tidak ada informasi yang jelas. Tetapi arah umum seharusnya tidak berubah. Era cemerlang adalah generasi baru. Dalam permainan, selalu ada pasang surut untuk mengembangkan alur cerita yang lebih menarik. Di masa depan, situasinya akan menjadi lebih kacau. Tuan King Qiu, Asosiasi Pemain L telah memasuki mata semua kekuatan di alam fana. Anda harus siap secara mental untuk ini. Richard mengangguk. Apa yang dikatakan Night Rain Flower Falls tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan Dewa Kurcaci. Mengenai pengingat, setelah dia membuat keputusan ini, dia memiliki keyakinan untuk menanggung semua konsekuensinya. Keduanya pergi setelah 1 jam atau lebih. Richard mengatur agar seorang pemain memimpin mereka untuk memilih toko. Emosi memenuhi, mana meriam Italia sialanmu. Kakak adalah kakak, sungguh murah hati. Para transenden, dia bisa memberikannya sesuka hatinya. Dia bisa memberi orang toko sesuka hatinya. Kali ini, aku berutang budi pada tuanku. Night Rain Flower Falls tidak tahan lagi dan menendang pantat bajingan itu. Siapa kakakmu? Mana meriam Italia sialanmu? Menepuk pantatnya dan menatap adiknya dengan ketidakpuasan. Kau kehilangan kesempatanmu, dan kau menyalahkanku. Siapapun yang bersama kakak adalah adikku. Apa hubungannya denganmu sampai aku memanggil King Qiu kakak? Kelopak mata Night Rain Flower Falls berkedut. Si idiot ini. Kedatangan mana meriam Italia sialanmu, hanya cipratan kecil. Tidak ada yang peduli dengan kedua orang asing itu. Sejak dibukanya Mountain Range City pada tanggal 1 April jumlah pemain yang memasuki kota terus meningkat, dan pada tanggal 7 April jumlah tersebut mencapai puncaknya setelah seminggu persiapan. Seluruh kota dipenuhi orang. Sejauh mata memandang, pemandangannya mirip dengan apa yang akan dilihat orang ketika mereka pergi ke kafetaria setelah kelas. Toko-toko di Mountain Range City juga disewakan dengan kecepatan yang berlebihan. Seluruh kota meledak dengan vitalitas yang mengejutkan. Masuknya orang-orang membawa kemakmuran dalam segala aspek. Semua jenis toko makanan lezat, toko senjata, toko penjahit, dan bahkan pusat hiburan menyebar dengan kecepatan yang berlebihan. Ada pajak, sewa rumah, pusat perdagangan komoditas bernilai besar, dan pusat hadiah. Semua jenis fasilitas diaktifkan di depan arus orang yang sangat besar. Kekuatan yang mengamati L-Plane dalam kegelapan mulai gelisah ketika mereka melihat pemandangan yang makmur ini. Semua kekuatan pribumi yang kuat itu meningkatkan kemajuan mereka dalam menaklukkan pesawat lain. Tidak seorang pun dapat menolak untuk memiliki kota yang makmur yang dapat terhubung ke setiap sudut Mortal Plane. Reputasi Richard sekali lagi menyebar ke seluruh Mortal Plane. Bahkan para dewa yang tinggi dan perkasa mendengar namanya dari doa-doa para pengikut mereka. Richard menerima pesan dari Twilight City. Putri kecil Solan City, Christie, telah datang ke kota itu secara langsung. Pihak lain memegang surat tulisan tangan dari Grand Duke Solan, pertapa legendaris.
Christie mengatakan bahwa Grand Duke Solan ingin menemuinya sesegera mungkin. Richard merenungkan berita itu untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya bos legendaris itu mengundangnya. Sejak awal, dia menyuruh pelayannya menyampaikan pesan ke Vale, ke Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet dan mengirim pesan ke Christie. Kemudian Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet mengirimkannya ke Christie secara langsung. Setiap perubahan sikap pertapa legendaris itu terkait erat dengan peningkatan kekuatannya. Richard merasa sedikit aneh. Kekuatan adalah satu-satunya jalan keluar. Asosiasi pemain L memiliki banyak orang berbakat. Dan strukturnya sangat lengkap. Ratusan talenta top merancangnya. Para talenta ini sebelumnya adalah para eksekutif, pejabat, profesor papan atas di berbagai perusahaan besar, dan bahkan beberapa pemenang penghargaan Nobel. Namun, setelah memasuki era cemerlang, semua orang setara. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa mengandalkan organisasi yang lebih kuat. Richard menelepon orang yang bertanggung jawab dan menjelaskan secara rinci apa yang harus diperhatikan setelah dia pergi. Christie telah tiba di Twilight City. Dia harus kembali ke Solan City. Dia tidak hanya harus bertemu Archduke Solan, tetapi dia juga harus mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Windsor. Richard telah menyiapkan hadiah sebesar itu, jadi dia tidak tahu bagaimana reaksi karakter utama dari paket ekspansi baru itu. Namun, untuk berjaga-jaga, Kratos, Dark Soul Eater, Lorena, dan Emily semuanya tertinggal di Mountain Range City. Singa emas berkontribusi pada rawa yang busuk, dan pohon kuno dewa masih melahap jantungnya. Itu tidak dapat menyelesaikan transformasinya dalam waktu singkat. Dengan 3 transenden tingkat atas, pasukan jutaan, dan pasukan yang dapat ditarik keluar dari asosiasi pemain L kapan saja. Tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan. Richard mengatur semuanya. Dia membawa Dark Valkyrie kembali ke Twilight City. Setelah 2 bulan, dia melangkah ke kota yang sepenuhnya miliknya ini. Suasana hatinya yang tegang langsung rileks. Rasanya seperti seorang musafir yang kembali ke rumah. Dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah merasa simen yang dia rasakan di Twilight City. Tuanku telah kembali. Kota itu gempar dengan teriakan kaget. Di sini, Richard adalah raja dari semua, penguasa para dewa. Semua penduduk membungkuk serempak dimanapun dia lewat. Postur mereka penuh hormat dan rendah hati. Mata Richard tersenyum saat dia memasuki Lord's Mansion di bawah tatapan hormat dari kerumunan. Dia melihat Christie, ketika dia memasuki aula. Dia mengenakan gaun putih. Dia tertidur lelap. Dia sama sekali tidak memiliki temperamen mulia seorang putri kecil di kota Solan. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melangkah maju dan mencubit hidung wanita muda itu. Bangun, babi pemalas. Kekaisaran Gereja Suci saat ini mungkin adalah yang ke-10 atau lebih yang telah dibangun kembali. Raja mengklaim bahwa ia telah mewarisi garis keturunan keluarga kerajaan Kekaisaran Gereja Suci dan telah mewarisi garis keturunan Ortodoks. Kekaisaran Gereja Suci memerintah kota Solan. Tentu saja, karena keberadaan pertapa legendaris, Duke Solan, kepemimpinan hanya sebatas nama. Tidak seorang pun yang berani menuding legenda. Namun, mustahil untuk menyembunyikan kekuatan besar Kekaisaran Gereja Suci. Richard menatap gadis kecil di hadapannya yang berjuang untuknya dan berkata perlahan. Pesawat L adalah wilayah kota Twilight. Tidak seorang pun dapat menyentuhnya. Apalagi Kekaisaran Gereja Suci, bahkan Sekte Matahari pun tidak akan mampu melakukannya. Jantung Christie mulai berdetak lebih cepat ketika ia mendengar kata-kata yang tenang namun sombong itu. Matanya berbinar seperti bintang. Akan terdengar sombong jika seseorang mengatakan ini, bahkan ayahnya, pertapa legendaris itu. Namun, pemuda gagah berani di hadapannya telah menduduki sebuah pesawat dan membangun kekuatan besar yang dapat memengaruhi situasi di pesawat fana. Dia bahkan telah membunuh Great Lord. Dia adalah salah satu dari 7 dosa dewa jahat, di bawah pengawasan miliaran orang. Kata-kata naga seperti itu di antara manusia, bahkan jika itu tidak senonoh, membuat orang-orang dengan serius mempertimbangkan kemungkinan realisasinya. Tidak ada yang berani meremehkannya. Kata-kata yang sama, tetapi dengan status yang berbeda, menimbulkan persepsi yang sama sekali berbeda. Lord Richard, ayahku dan aku benar-benar di pihakmu. Christie takut Richard akan salah paham, jadi dia menjelaskan dengan takut-takut. Wilayahmu hanya bisa menjadi milikmu. Ayah telah dengan tegas menolak para petinggi kekaisaran. Namun,
Ada banyak orang di Kekaisaran yang memiliki dendam terhadap kota Solan. Mereka yang tidak takut dengan kota Solan mungkin tidak menyerah, meskipun itu dapat menghentikan keserakahan sebagian orang. Dia merendahkan suaranya. Keluarga kerajaan Kekaisaran juga telah mengirim seorang pangeran. Dia menunggu di kota Solan. Keluarga kerajaan juga ingin berkomunikasi denganmu. Pada titik ini, tatapannya menjadi sedikit rumit. Setengah tahun yang lalu, ketika dia pergi ke kota Solan sendirian, dia tidak punya apa-apa. Rebecca bahkan memberinya rumah bangsawan. Setengah tahun kemudian, pihak lain tidak hanya mendapatkan ayahnya, seorang yang mulia, untuk mengirimnya menyampaikan pesan, bahkan keluarga kerajaan Kekaisaran Gereja Suci secara pribadi mengirim seorang pangeran untuk meminta audiensi. Tanpa disadari, pemuda pemberani ini telah tumbuh dari orang yang tidak dikenal menjadi orang penting kelas 1. Seorang gadis muda yang belum dewasa akan selalu memiliki rencana heroik. Pada saat ini, dia bisa melihat kekaguman di mata Christie. Ekspresi Richard sedikit melembut. Untungnya, Solan City tidak menentangnya kali ini. Kalau tidak, gadis kecil ini akan kecewa. Tidak seorang pun berhak menginjak-injak Twilight City. Bahkan pertapa yang mulia itu. Apakah ada berita lain? Christie menggelengkan kepalanya. Ayah menyuruhku untuk memberitahumu ini. Kudengar sekte itu telah membuat banyak gerakan baru-baru ini. Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Bulan Crimson bangkit, dan sekte-sekte utama di Solan City menyebarkan berita bahwa para dewa kuno adalah perwujudan kejahatan dan akan membawa dunia menuju kehancuran. Mereka bahkan meminta semua pengikut mereka untuk mencari mereka yang telah basah kuyup dalam hujan darah. Jika orang-orang itu tertangkap, mereka akan dibakar hidup-hidup oleh sekte-sekte itu. Mereka telah menawarkan hadiah yang tinggi. Setelah informasi apapun mengenai para dewa kuno dilaporkan ke gereja dan diverifikasi, mereka akan diberi hadiah yang mahal. Christie mengerutkan kening. Aku telah membaca banyak buku sejarah kuno, tetapi aku belum menemukan catatan tentang para dewa kuno. Aku bahkan belum menemukan informasi apapun tentang buku-buku yang secara khusus mencatat kehidupan jahat. Aku bertanya kepada ayah, dan ayah berkata bahwa dia juga tidak mengetahui informasi spesifiknya. Namun, menurut spekulasinya, para dewa kuno kemungkinan besar adalah para dewa yang memerintah dunia sebelum para dewa lahir. Aku dapat meramalkan bahwa penggantian yang lama dan yang baru akan menyebabkan pergolakan besar, meskipun aku tidak tahu mengapa para dewa yang telah lama menghilang telah bangkit kembali. Para dewa menghapus semua informasi tentang para dewa kuno. Windsor menyebabkan hujan darah menutupi seluruh pesawat ketika bulan merah muncul, memungkinkan banyak orang untuk mendapatkan kekuatan para dewa kuno yang hebat, dunia akan menjadi kacau. Dia membunuh 10 dewa di bawah tatapan semua orang. Itu menyebabkan keributan besar. Mungkin ada orang yang ingin bergabung dengan kubu para dewa kuno, tetapi mereka tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan. Tetapi sejak bulan merah terbit dan bab pertama penjelajah pesawat dibuka, Richard belum mendengar tentang gerakan Windsor. Tidak mungkin bagi pihak lain untuk tenang begitu saja. Kali berikutnya dia meletus, itu akan menggemparkan. Dia perlu melakukan percakapan mendalam dengan karakter utama dari paket ekspansi baru itu. Bantu aku mengawasi pergerakan sekte itu. Para dewa tidak sebaik dan selembut yang diklaim para pengikutnya. Christie mengangguk dengan emosional. Richard menarik kembali percakapan itu ke pokok permasalahan. Apa tujuan keluarga kerajaan Gereja Suci datang ke sini kali ini? Aku tidak tahu, tetapi itu pasti ada hubungannya dengan El. Seru Christie. Lord Richard, setelah kau menduduki El dan membangunnya menjadi pasar perdagangan milik Grace Mainland Overlord. Dampak yang kau timbulkan tidak kurang dari saat kau membunuh Great Lord. Pemuda pemberani ini, semua yang dilakukannya membuat orang gemetar. Bahkan ayahnya yang sombong pun memujinya. Christie merenung dan merasa sedikit malu. Kali ini ia melihat ayahnya. Lord Richard seharusnya bisa mendapatkan persetujuannya, bukan? Richard tidak tahu bahwa pikiran wanita muda itu telah terbang ke cakrawala. Dia merenung. Dia berkata perlahan, kalau begitu, mari kita pergi ke sana dan menemuinya. Yang mulia Christie, apakah Anda akan mengunjungi Twilight City selama beberapa hari? Atau apakah Anda akan pergi ke Solan City bersamaku? Christie berkata dengan tegas. Dengan Anda, itu bukan hal yang aneh bagi seorang wanita yang telah melihat dunia, meskipun pemandangan Twilight City unik. Apa gunanya tinggal tanpa pihak lain di kota ini? Dia melihat ke pasir. Dia telah tumbuh di gurun kematian dan telah cukup melihat.
Richard mengangguk, tidak terkejut. Dia segera memanggil Karu. Karu yang berambut abu-abu memasuki aula. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia pergi ke Solan City dan juga mengurus beberapa hal sepele. Sedikit informasi membuat Richard merasa jauh lebih baik. Perbaikan kelima melengkapi kotak musik peri. Kotak musik peri sangat dekat dengan MP3 atau pemutar kaset yang dia harapkan setelah beberapa bulan penelitian intensif. Saat ini, lini produksi kotak musik peri juga telah berkembang lebih dari 10 kali lipat. Produksi harian telah meningkat menjadi 800 unit, yang hanya sedikit dari 1000 unit yang dimintanya. Sejumlah lini produksi yang menggabungkan teknologi alkimia akan mulai digunakan pada pertengahan bulan ini. Kapasitas produksi akan meningkat pesat. Kotak musik peri akan tersedia untuk dijual pada akhir April. Itu untuk memperluas penjualan dan pasar. Gelombang pertama kotak musik peri akan berisi 10 kotak musik peri. Para peri gelap dari dunia bawah tanah menyanyikan sebagian besar lagu. Seorang gadis merekam salah satunya dengan suara yang sangat jernih di Twilight City. Produksi kotak musik peri jauh lebih sederhana. Produksi harian dapat mencapai 8.000 setelah 2 bulan perluasan kapasitas produksi yang kuat. Kapasitas produksi akan melonjak, dengan cara yang sama, ketika lini produksi yang terintegrasi dengan teknologi alkimia mulai digunakan. Industri yang luas telah bangkit, dan wilayah Laut Biru menunggu Twilight City untuk ditempati. Richard senang sekaligus tidak berdaya. Tentu saja merupakan hal yang baik bahwa mereka berkembang begitu cepat. Namun, tingkat produksi ini bahkan tidak akan mampu membuat gebrakan. Ada pasar yang sangat besar di hadapannya. Karu masih terlalu konservatif. Tingkatkan investasi sumber daya sebanyak 10 kali lipat. Saya perlu melihat produksi kotak musik peri mencapai 10.000 unit per hari dalam sebulan. Setahun kemudian, kapasitas produksi akan mencapai 100.000. Carilah Tundel dan minta dia untuk mengirimkan beberapa orang kepadamu jika kamu tidak memiliki cukup orang. Kita bisa menghubungi asosiasi pemain L secara langsung jika kita membutuhkan kurcaci berwarna abu-abu. Grace Mainland Overload dari seluruh Mortal Plane dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Itulah sebabnya transaksi daring tidak akan pernah bisa menggantikan transaksi luring. Belum lagi biayanya, berbagai pembatasan transaksi daring saja bisa menyulitkan banyak bisnis untuk berkembang, belum lagi banyaknya biaya. Seseorang bisa membeli dan menjual apa saja di dunia luring. Perdagangan budak adalah bisnis yang menguntungkan, dan banyak serikat pemain memiliki saluran mereka sendiri. Karu sudah siap secara mental, namun kemurahan hati Richard masih mengejutkannya. 100.000 unit sehari. Biaya produksi setiap unit adalah 500 unit sumber daya langka. Dia harus mengonsumsi 50 juta unit sumber daya setiap hari jika dia mencapai tujuannya. Bukankah itu implikasinya? Data ini, Karu menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Tatapannya tegas. Tuan, perintah Anda adalah arah yang harus kami tuju. Kami akan mematuhinya. Richard mengangguk. Pasar sebesar itu ada tepat di hadapannya. Namun sekarang dia tidak bisa menghasilkan uang karena masalah kapasitas produksi. Perasaan itu terlalu tak tertahankan. Kita juga tidak bisa mengabaikan produksi Black Sorbet. L sudah berada di bawah kendali kita. Nanti, kamu bisa berdiskusi dengan Tundel dan mengalokasikan area untuk Frostgrass. Raging Blood Duke telah membunuh 70% populasi L-Plane. 2 hingga 3 juta orang tersisa. Orang-orang ini cukup untuk mendukung tenaga kerja yang dia butuhkan. Pada saat yang sama, biarkan Tundel mengatur beberapa kota untuk menjadi basis produksi bagi pasukan Black Chongealet. Perluasan Black Frozen Ice Cream bahkan lebih cepat. Pasukan di Twilight City tidak lagi selemah saat mereka pertama kali memasuki era cemerlang. Sumber daya di tangannya naik ke level baru setelah integrasi kekuatan para pemain. Dia benar-benar dapat memperluas dan mereformasi L, dan tidak perlu lagi berhati-hati seperti saat dia memperoleh dunia bawah tanah. Dia membutuhkan basis produksi, dan L akan menjadi basis produksi. Keinginannya berada di atas segalanya. Richard tidak membuang waktu lagi setelah 2 instruksi ini. Karu meninggalkan rumah besar itu bersama Christie. Matanya melengkung membentuk bulan sabit dan berjalan cepat. Richard berhenti dan melihat ke samping. Dia melangkah keluar dari pintu. Ada sekelompok prajurit dengan lambang kota Solan di dada mereka. Pemimpinnya adalah seorang prajurit wanita yang pendiam. Dia berusia awal 50-an dan mengenakan baju besi hitam tebal. Bekas luka tebal menutupi wajahnya. Itu membuat hati seseorang bergetar.
Masa lalu prajurit wanita ini mungkin sangat mulia. Pihak lain sangat luar biasa. Ini adalah pertama kalinya seorang transenden dari kubu yang bersahabat datang ke Twilight City. Dia mengangguk sedikit ke arah pihak lain. Mata prajurit wanita itu berkilat ragu saat bertemu dengan tatapan Richard. Sepertinya level Richard membuatnya bingung. Namun, dia tetap membungkuk hormat. Dia menegakkan tubuh. Dia menatap Dark Valkyrie yang diam-diam menjaga Richard. Ekspresinya langsung berubah sangat serius. Sikapnya menjadi semakin serius. Tuan ini bukanlah seseorang yang transenden seperti dia yang mampu menyinggung perasaannya apapun yang terjadi. Richard tidak terlalu peduli tentang itu. Transenden, dia masih kagum setengah tahun yang lalu. Namun, berapa banyak yang datang? Apakah itu cukup bagi Dark Valkyrie untuk meretas? Richard bertanya berapa banyak orang yang dibawa Christie. Dia memanggil Alvis. Dia membawa satu skuadron naga darah kerangka bersamanya dan meminta naga mayat hidup membawa tim Christie ke kota Solan. Kali ini, dia harus pergi dan kembali dengan cepat. Ada terlalu banyak masalah sepele di El, dan dia perlu mengawasinya secara pribadi. Masih banyak hal yang harus ditangani di Twilight City. Richard punya dua tujuan untuk perjalanannya ke kota Solan. Dia akan bertemu Windsor dan mendapatkan hadiah dari misi peringkat S terakhir. Tentu saja, ada juga hadiah dari asosiasi pemain L. Dia menantikan ekspresi Windsor. Hadiah balasannya juga patut dinantikan. Hal lainnya adalah pertemuan dengan Adipati Agung. Ini adalah ketiga atau keempat kalinya dia mengundangnya. Agar seorang legenda dapat mengirim putrinya sendiri ke sini, dia masih harus memberinya sedikit muka. Terakhir, dia harus mencari tahu sikap dunia luar terhadap alam El, terutama kekaisaran gereja suci. Mereka bisa hidup damai atau mati di sungai darah.